Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan membahas tentang ARKAS, di mana di sini kita sudah mulai diperintahkan untuk melakukan perubahan dan diizinkan untuk melakukan perubahan, di mana perbedaan perubahan dan pergeseran. Kalau pergeseran di sebelumnya kita tidak bisa lompat rekening. Yang kita ketahui di sini untuk rekening yang kita miliki yaitu ada 3. Rekening utamanya ada barang jasa, modal mesin, dan modal buku. Kalau di perubahan sebelumnya, di pergeseran, jadi kita hanya bisa bergerak di dalam satu rekening. Jika kita kelebihan di barang jasa, maka kita hanya bisa bergerak di barang jasa. Dan juga di mesin, ketika kita kelebihan belanja di mesin, kita hanya bisa menggeser, tidak bisa lompat dari mesin ke buku atau dari buku ke barang jasa ke mesin, itu tidak bisa. Tetapi ketika kita di dalam perubahan, baru kita bisa lompat rekening. Dari mesin dijadikan buku, dari buku kita bisa jadikan barang jasa, dan sebaliknya. Jadi kali ini kita akan membahas masalah RKS perubahan. Dan saya sampaikan mohon maaf untuk video sebelumnya yang sempat dihapus oleh YouTube. Saya juga kurang tahu entah karena apa ketika kita membahas masalah BKU, SPJ tunai dan non tunai. Kemungkinan karena ada identitas giro atau apa, kemungkinan dari itu, tetapi tidak masalah karena di sini saya berorientasi untuk memberikan tutorial. Tidak ada niatan untuk menyebarkan informasi yang kurang baik. Yang pertama, ketika kita akan melakukan perubahan, kita pastikan terlebih dahulu di sini untuk aktivasi kertas kerjanya, BOS reguler, tombol perubahan sudah nyala. Nah, untuk teman-teman yang masih belum melakukan belum muncul tombol perubahan, itu dikarenakan ada pekerjaan yang masih belum terselesaikan. Cara mengecek pekerjaan yang belum terselesaikan, kita cek di penata usahaan terlebih dahulu, baru kita klik aktivasi BKU. Kita cek sumber dananya, mulai dari sumber dana yang muncul pertama di sini reguler. Kita cek, pastikan semuanya sudah tertutup. Jika masih ada satu yang tidak tertutup, maka tombol perubahan tidak akan muncul. Yang berikutnya sumber dana silpa, pastikan yang tertutup sampai bulan Agustus. Agustus tertutup, maka tombol perubahan akan tertutup. Dan untuk dana lainnya, di sini dana lainnya perubahan akan muncul jika Juni sudah tertutup. Jadi untuk dana lainnya itu semesteran, bukan tahap ya. Selanjutnya, ketika kita sudah berhasil menutup semuanya, baru kita masuk ke penganggaran, aktivasi kertas kerja, baru kita klik perubahan. Kita coba di perubahan. Hati-hati membuat anggaran perubahan yang sudah di SPJ-kan tidak dapat direvisi. Jadi di sini pastikan teman-teman mempunyai backup sebelum melakukan perubahan. Saya ingatkan kembali untuk memudahkan teman-teman. Ini mungkin agak ribet, tetapi manfaatnya insya Allah sangat baik. Ketika teman-teman membackup, pastikan backupannya itu kita beri nama atau urutan sesuai dengan kondisi saat teman-teman itu melakukan backup. Contohnya di sini saya di RKS perubahan ini ya, untuk backup pertama sebelum melakukan perubahan saya backup, dan selanjutnya sebelum pengesahan. Nah, setelah itu ada lagi setelah sebelum melakukan pengesahan saya merubah konsepnya. Di sini sebelum hapus proktor, ada proktor yang dihapus. Nah, berikutnya di sini backup keempat ada yang 80% fix. Jadi keterangannya silahkan dituliskan, yang penting teman-teman itu urutannya silahkan diuraikan di sini.
Ada lagi backup 99% fix sebelum Silpa September aktif, sebelum pengesahan. Jadi ini kondisinya sebelum pengesahan. Kenapa harus di backup sebelum pengesahan? Karena ketika teman-teman sudah terlanjur melakukan pengesahan tanpa di backup dan ada kesalahan, maka teman-teman harus melakukan pergeseran, jadi tidak akan bebas. Tetapi ketika kita mempunyai backupan sebelum pengesahan, maka kita akan mempunyai backupan untuk bisa bekerja tanpa melakukan kerja yang cukup berat. Jadi masih bebas untuk mengedit. Di sini ada lagi. Jadi berapapun backupannya tetap di backup. Jadi di sini diuraikan mulai dari waktunya, jamnya, harinya, tanggalnya, dan keterangannya. Silahkan diuraikan. Dan yang di backup teman-teman di sini hanya satu file saja, RKAS kliennya. Jadi tidak perlu sampai full satu folder. Kebanyakan teman-teman masih satu folder ini di backup, ini percuma. Yang kita butuhkan hanya RKAS kliennya, hanya ini saja. Untuk cara backup sudah ada di video sebelumnya, bisa dicari di sana. Setelah teman-teman melakukan backup, baru kita boleh mengotak-atik dari hasil yang akan kita lakukan. Nanti jika ada kesalahan bisa dikembalikan dari hasil backup yang sebelumnya. Nah, seperti ini perubahan siswa jumlah salur tahun 2022 setelah cut off. Jadi ini tetap jumlahnya tetap. Form progress. Oke, sudah selesai di sini. Tombol pengesahan sudah muncul. Kertas kerja kita coba klik, kita cek. Nah, di sini ya sebelumnya kalau kita melakukan pergeseran, maka kita bergeraknya yang awal, saldo akhir, saldo awal, saldo akhir, saldo awal, saldo akhir. Jadi nominalnya jumlah yang awal dan akhir ini harus imbang. Jangan sampai ada 5.1-nya merah karena lompat rekening. Jadi 5.1 ke 5.202 atau 5.205 ini tidak boleh berubah. Jadi harus tetap dalam satu rekening kalau itu pergeseran. Tetapi ketika kita melakukan perubahan, baru kita bisa mengedit. Jadi tidak ada batasan rekeningnya. Mau dibolak-balik kemana saja silahkan. Dan untuk perubahan di sini yang sudah di SPJ kan, yang sudah digunakan itu tidak bisa diubah. Contohnya di sini saya ada transaksi ballpoint. Ballpoint di sini penggunaannya sudah 176 untuk bulan Januari sampai Juli. Yang belum terrealisasi bulan November, maka hanya bulan November yang bisa diubah. Contohnya kita klik ubah. Di sini ketika di sini tombolnya mati, berarti itu sudah di SPJ kan, jadi tidak bisa diubah. Dan yang belum terrealisasi yaitu yang bulan November ini masih bisa dibuang, kita masih bisa buang atau dinyalakan, itu bisa menambahkan volumenya juga bisa. Kalau misalnya teman-teman ingin merubah harga satuan, ini harus disisipkan atau tambah baru tanpa mengedit yang ini karena di sini sudah dimatikan. Dan untuk beberapa kegiatan atau barang di sana ketika kita klik ubah atau tidak sengaja klik ubah lalu kita cancel, biasanya itu satuan itemnya berubah. Yang sebelumnya itu pak akan berubah menjadi paket. Contohnya ballpoint di sini awalnya pak. Itu takutnya nanti kena oke, baru kita kelawan di sini berubahnya. Jadi kalau memang tidak ada perubahan tidak usah diubah. Yang perlu diperhatikan satuannya sama rekening-rekeningnya diperhatikan. Sama kemarin ada salah satu kasus yaitu di bulan Maret. Di sini untuk belanja card trip itu sebenarnya harus masuk di pemeliharaan printer, tetapi di sini sudah terlanjur di SPJ kan di bulan Maret. Jadi sudah tidak bisa diganti karena di sini sudah mati. Jadi kita tidak bisa mengedit yang sudah terrealisasi. Selanjutnya, jika teman-teman sudah merasa semuanya itu sudah disesuaikan, termasuk dengan kenaikan harga bahan-bahan
seperti kertas, seperti ATK-ATK lain yang terpengaruh karena kenaikan BBM atau ada perubahan dari rekening listrik, rekening air, itu masih bisa diubah. Jadi nanti pastikan di sini untuk totalnya yang belum teranggarkan itu 0. Jadi harus imbang anggaran reguler perubahan dan yang dianggarkan. Nah, kalau kami biasanya ketika mengerjakan itu harus mengecek terlebih dahulu, yaitu di lembar RKS yang tahap. Di sini kita untuk pedoman saja, karena setiap tahapnya itu kalau kami harus klop, karena untuk memudahkan ke peng-SPJ-an. Contohnya di pendapatan tahap 1 48786, maka di sini belanja operasional dan belanja modal itu harus sama dengan pendapatan. Sebenarnya tidak harus terrealisasi semua, tetapi harus teranggarkan semua. Kalau bolak-balik misalnya di sini 100 ribunya dimasukkan ke tahap 2, sebenarnya bisa. Yang penting operatornya atau bendahara serta KS-nya tidak bingung ketika ada transaksi yang seperti itu. Jadi untuk memudahkan, kita pedomannya ke tahapnya saja. Untuk pelaporannya itu tergantung dari dinasnya masing-masing. Ada yang menggunakan triwulan, ada juga yang menggunakan tahap. Kalau kita menggunakan triwulan itu biasanya seperti ini ya, ini tidak akan imbang, tetapi nanti pedomannya kita pedoman ke tahapnya terlebih dahulu. Kalau triwulan tidak masalah, karena di sini pelaporannya antara triwulan 2 dan 3 serta 4 ini terbagi. Triwulan 2 April, Mei, Juni, triwulan 3 Juli, Agustus itu untuk tahap 2, sementara untuk September dan triwulan 4 itu dari tahap 3. Jadi kita pedomannya ke yang tahap terlebih dahulu. Nah, setelah teman-teman melakukan perubahan, setelah diedit semuanya, silakan melakukan pengesahan. Tetapi sebelum mengeklik pengesahan, teman-teman harus membackup. Jadi nama backupannya adalah sebelum pengesahan. Ketika statusnya teman-teman sudah berhasil melakukan pengesahan, sudah mengecek status pengesahan sudah selesai, maka teman-teman bisa melanjutkan untuk peng-SPJ-an. Yang masih banyak salah di sini ketika teman-teman melakukan perubahan adalah keseringan langsung mengesahkan tanpa membackup. Karena di sini dianggapnya backupan itu bisa dilakukan kapan saja. Memang benar, tetapi dengan banyaknya backupan kita masih bisa mengecek ketika teman-teman akan melakukan rollback atau restore data. Jadi oh ya, saya lupa kemarin itu harusnya di bulan ini saya mau ubah. Jadi setelah pengesahan itu biasanya tidak bisa perubahan lagi, adanya hanya revisi untuk pergeseran, dan pergeseran tidak bisa lompat rekening seperti itu. Jadi di sini untuk yang saya sendiri sudah saya sahkan seperti prosesnya yang berikut ini.
ulang itu bisa mas, cuma ini gini mas, ini diubah harganya jumlahnya sesuai ini, kalau enggak sisanya ini mas 700 nya ini ambil 308 nya misalnya ya dihabiskan, jadi sana muncul di sini. Karena saya telah melakukan pengesahan dan statusnya telah disetujui, saya kembalikan lagi di sini untuk arkas saya kembalikan ke setelah pengesahan, karena tadi saya menggunakan backupan sebelum pengesahan. Saya kembalikan ke setelah pengesahan. Oke. Saya kopikan di tempat folder saya menyimpan hasil backup, saya kembalikan ke sistemnya. Kalau teman-teman menggunakan persen app data persen silahkan, tetapi di sini saya mudahkan untuk foldernya ini, saya klik kanan baru saya pin to quick access. Jadi di sini untuk memudahkan tinggal klik foldernya agar cepat ya. Seperti ini saya kembalikan backupannya, lalu saya coba login kembali. Saya coba login kembali di sini untuk arkasnya. Kita lihat hasilnya setelah pengesahan. Di sini untuk penganggaran sudah selesai ya, cek statusnya sudah selesai. Kita cek kembali di sini di kertas kerja perubahan. Di sini sudah imbang, sudah saya lakukan perubahan. Aktivasi kertas kerja di sini yang menyala hanya pergeseran. Jadi untuk perubahannya sudah tidak bisa karena kita sudah melakukan pengesahan. Maka jika teman-teman nanti ada kesalahan ketika setelah pengesahan, bisa kita kembalikan ke backupan sebelumnya. Jadi sebelum pengesahan, baru nanti kita masih bisa lompat antar rekening. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya ketika kita mau meng-SPJ-kan, kita cek terlebih dahulu aktivasi BKU-nya. Di sini perubahannya, kalau kita sebelum melakukan perubahan yang menyala itu dari Januari sampai Agustus. Sementara ketika setelah kita melakukan perubahan, di sini aktif BKU-nya hanya 4 bulan atau khusus tahap 3. Sementara untuk silpa regulernya tetap seperti sebelumnya, 12 bulan muncul. Sampai kapan kita melakukan aktivasi ya tetap seperti itu. Tetapi khusus untuk yang reguler di sini menyalanya di September sampai Desember. Lalu ketika teman-teman melakukan perubahan dan menemukan kesalahan di SPJ bulan Juli misalnya, karena belum di SPJ kan, karena sistemnya triwulan, harus menunggu yang September dan masih bisa merubah yang bulan Juli. Caranya yaitu kembalikan ke backupan yang bulan Juli. Nah, di sana fungsinya backupan kita tata sedemikian rupa agar kita mudah mengambilnya. Di sini backupan saya tata dari RKS SPJ triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, RKS perubahan. Nanti untuk untuk SPJ triwulan 4-nya juga akan ada. Jadi ketika kita menemukan kesalahan di bulan Juli, jadi kita kembalikan backupannya ke yang bulan Juli sebelum kerja Juli. Ini masih belum ada pekerjaan sama sekali, masih bersih. Di sini sebelum tutup Juli. Jadi kita bisa kembalikan ke yang ini sebelum tutup bulan Juli. Jadi kita masih bisa ngedit yang Juli seperti itu. Setelah selesai semua baru kita melakukan pengesahan. Ya sama seperti tadi. Kalau kita sudah melakukan kegiatan apapun yang sekiranya perlu untuk di backup, kita backup. Di sini fungsinya backupan itu. Dan untuk backup lebih baik teman-teman menyimpan jangan di drive C, jangan di drive C, jangan di my document, download, picture, desktop. Saya sarankan bisa di cloud atau di flash disk. Saya sarankan seperti itu karena sudah ada beberapa teman itu yang ketika terkena virus itu datanya hilang semua. Walaupun di dinas kabarnya bisa membackupkan, tetapi saya kurang tahu dan belum pernah mencoba masih.
Mungkin itu saja ya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mohon dukungannya di-share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa bantuan untuk subscribe-nya. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dimudahkan dalam pelaporan bos, semoga membawa berkah, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.